Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menyanyikan dan menaikkan akan pujian dan pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa lawatan besar itu sudah terjadi dan sedang terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami tahu kami akan terus menikmati sampai sampai puncaknya Tuhan. Dan kami berdoa biar hari ini kami semua boleh menerima akan sesuatu yang daripada-Mu asalnya. Engkau berbicara untuk setiap kami, Engkau tembusi akan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Untuk kami boleh menangkap, untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau rindukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari-hari ini kita sedang berbicara tentang lawatan yang akan datang. Ya, makanya kita sama-sama nanti bulan Juli bersiap berpuasa bersama. Ya, kita juga waktu kemarin Ibu Nani berbicara tentang wadah yang apa? Besar, ya kan? Wadah yang besar. Terus apa? Menggali potensi. Ya, karena saya tahu bahwa di saat sesuatu yang besar itu sedang datang, kita potensinya juga harus diperbesar ya saudara ya. Karena kalau misalnya orang potensinya kecil, nanti dia nggak bisa nampung yang besar itu. Nah, tapi hari-hari ini Tuhan berkata wadah yang besar itu harus juga apa? Bersih. Karena apa? Kalau udah besar tapi nggak bersih, nanti mengalirkannya juga kotor. Ya, saudara, hari-hari ini ada kejadian yang aneh bin ajaib di taman. Ya, siapa yang udah ngicipin saya nggak tahu. Tapi saya menjadi satu orang yang beruntung sudah mengicipi sedikit apa yang terjadi di taman. Ya, saudara kalau dijanjiin sesuatu yang besar, ya, kadang itu dikasih preview dulu sama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang saya ngomong hari ini, nanti sesuatu yang besar itu akan datang. Tapi dia nggak percaya, saya rasa dia itu sedang buta rohani. Kenapa saudara? Karena sekarang previewnya itu sudah terlalu banyak Tuhan kasih. Ya. Kemarin di taman, beberapa hari yang lalu di taman, itu keluar, ya saudara kan udah ngelihat madu dengan berbagai versi ya saudara ya. Madu warna biru sudah, madu warna hitam sudah, warna ungu sudah ya. Tapi rasanya 3 madu ini sama. Kemarin di taman muncullah madu putih saudara. Dan bau rasanya pun kayak susu. Nah ini kalau sampai ada orang yang berkata, masa sih bakal ada lawatan, masa sih bakal ada surga menyentuh bumi, masa sih bakal ada portal terbuka yang membuat surga menyentuh bumi dan gak ada orang yang tahan sama hadirat Tuhan. Saya berkata kalau orang itu gak percaya, itu orang itu buta rohani. Kenapa? Karena sudah ngelihat kasat mata apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Jujur ya saudara, fenomena seperti ini gak terjadi di negara lain. Fenomena seperti ini gak terjadi di tempat lain. Tapi Tuhan nyatakan di tengah-tengah mempelainya. Dan kita tuh harusnya antusias. Saudara, saya itu orangnya seneng nonton. Kalau ada film bagus, saya nonton previewnya dulu. Ya kan, kalau misalnya coming soon, film misalnya apalah gitu ya. Juli ini trailernya biasanya awal tahun Januari itu sudah keluar saudara. Dan saya akan lihat trailernya. Dan saya akan lihat wah ini kayaknya filmnya bagus nih. Saya antusias nanti jangan lupa bulan Juli nonton. Ya kan. Nah demikian juga Tuhan sedang menyatakan sesuatu di tengah-tengah kita. Mari kita antusias amin. Ayo katakan ke sebelahnya mari kita antusias. Mari kita antusias. Mari kita antusias. Ya. Jangan sampai kita ini jadi orang yang tidak antusias. Kalah sama orang-orang luar kota. Yang sangat mengagumi akan karya Tuhan di tengah-tengah kita. Saya lihat ya kemarin ada orang nanya ke saya. Bu Sofi tolong dong share Google Map-nya tempat ini. Karena saya dan rombongan nanti hari Senin kami dari gereja sinode ini gitu. Sinodenya juga saya kurang ngerti ya saudara ya. Tapi dia itu japri saya. Saya pengen untuk datang ke tempat ini karena Senin itu libur. Saya mau bawa anggota gereja saya
pergi ke taman Tuhan. Tolong dong share Google Map-nya. Jadi saya tuh baru buka saudara Google Map-nya tempat ini. Reviewnya ternyata luar biasa. Orang-orang yang mungkin bukan dari tengah-tengah kita. Orang-orang luar pulau, orang-orang luar negeri, orang-orang luar kota. Semua pada nge-review dan semua ngomong hadirat Tuhan sangat nyata di taman. Nah jadi saudara, kalau Tuhan berkata kejadian lawatan itu gak akan cuma nyampe taman doang. Ya, itu cuma preview. Tapi nanti Tuhan akan bawa itu sampai ke tengah-tengah kita di tempat ini. Dan yang terlebih lagi, sampai seluruh kota ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu tidak pernah terbendung. Saat bait Allah dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, mata orang luar pun bisa melihat. Dan sampai sinar kemuliaannya atas seluruh Indonesia. Ya, kalau Bali bisa terkenal, ya, karena di Indonesia ada Bali, saya yakin nanti suatu saat orang akan lihat ada taman Tuhan di Indonesia, ada kota Sion di Indonesia, di mana Tuhan nyatain kemuliaannya di akhir zaman. Dan bangsa-bangsa berbondong-bondong datang ke sini dan mereka akan melihat akan kemuliaan Tuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amin. Itu sedang dinyatakan. Tapi saat ini kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang pertama yang harus nampanin akan lawatan itu. Maka wadah kita harus besar, dan wadah kita harus bersih. Supaya nanti saat lawatan itu datang, orang-orang itu datang, kita menyalurkan yang bersih yang dari Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya mau bagikan tentang bagaimana sih kita itu untuk menilai hidup kita. Supaya kita tahu persis kita ini sebenarnya sudah bersih apa belum. Ya, tidak ada di antara kita yang bersih saudara. Ya, itu udah pasti. Karena sudah turunan dari Adam Hawa, kita ini manusia berdosa. Ya. Tapi saya katakan sekali lagi, ada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Selalu di dalam Tuhan, Tuhan berkata kita adalah ciptaan baru. Artinya yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Artinya apa? Tuhan berkata kamu bisa di-renew atau diperbaiki atau bisa diperbaharui. Amin. Ya, firman Tuhan berkata kamu itu ciptaan baru. Ya, artinya spek lama, sebenarnya kamu tuh spek lama. Ada yang jelek-jelek dalam hidup kita. Ya, tapi kita akan diganti sama Tuhan dengan spek yang baru, manusia yang baru. Ya, next slide. Jadi saudara, pertama adalah kita itu harus mereview diri kita. Sudahkah kita melepaskan diri kita dari sifat dan kelemahan turunan? Ya. Saudara, di dalam Alkitab ini ada contoh yang sangat nyata bagaimana sifat dan kelemahan turunan itu sungguh menurun saudara. Ya, saya akan buktikan gak pakai cerita tentang orang lain tapi cerita dari firman ya. Oke, kita baca sama-sama Kejadian 20. Ya. Wah, Amos sudah siap ya, padahal saya tuh udah nyiapin khotbah kemarin lupa ngirim. Nah, Amos ini cepat sekali, sregep ya. Oke, kita baca ya. Kejadian 20 ayat 1 sampai ke 3. Saudara nanti baca ayat selanjutnya. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Selanjutnya ya. 2, 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Nah, jadi ceritanya saudara, Abraham itu kan hidupnya waktu itu nomaden, berkeliling ya. Nah, adalah tiba dia di suatu daerah yang namanya Gerar, itu daerahnya orang Filistin, ya kan? Rajanya namanya siapa? Abimelekh. Dan daerah Filistin emang namanya dari zaman dulu ya, daerah Filistin itu daerah orang barbar. Makanya Israel tuh musuh bebuyutannya siapa? Ya Filistin. Ya, Filistin itu emang terkenal daerah orang barbar saudara. Ya,
rampok, perampok dan juga orang yang kasar-kasar, penjahat-penjahat, penyamun, itu sarangnya itu di Filistin. Jadi Abraham itu tahu, wah ini saya masuk daerah yang berbahaya. Ya, tapi pas lewat dan nomaden itu kan nggak bisa jalan jauh, kadang berhenti di satu tempat berkemah ya. Nah Abraham itu datang ke situ, takut dia. Waduh ini kalau saya ngomong Sarah istri saya yang cantiknya molek-molek gini ya. Nanti saya dibunuh, istri saya diambil sama mereka. Karena itu saya ngomong, Sarah nanti kamu ngakunya saudara saya aja ya. Biar saya nggak dibunuh sama mereka. Tapi yang terjadi adalah bukannya Abraham dibunuh, dibiarin, tapi Sarahnya tetap diambil. Ya kan karena cantik, dipikir aja waduh perempuan cantik mau tak peristri. Tapi Tuhan membela Abraham. Di dalam kelemahan dan kekecingan, kalau orang Cirebon ngomongnya itu kecing. Ya saudara ya, kalau Yong ketawa karena itu bahasanya orang Cirebon. Ya, kecing pisan. Ya, gak mau ngaku, gak mau bertindak seperti laki-laki, ya ini istri saya. Malah diomongnya, kamu ngakunya saudara saya ya. Aduh penakut sekali dia, kecing, enggak gentleman banget sih. Ya. Akhirnya tapi Tuhan itu sayang sekali sama Abraham. Dibela tetap, walaupun dia kecing, walaupun dia tuh penakut. Ya. Tapi Tuhan berkata, belain, kembaliin istrinya. Itu istri orang. Loh saya Abimelekh juga dikasihi Tuhan ya karena Tuhan ngerti Abimelekh nggak bermaksud ngambil istri orang, dikira saudaranya ya kan. Akhirnya Abimelekh besoknya langsung balikin Sarah ke Abraham dan berkata, aduh bahaya banget kamu mainnya ya, ngomong ngaku-ngaku ini saudara kamu, tahu-taunya istri kamu. Kalau Tuhan kamu nggak datengin saya tadi malam, udah mati saya dibunuh Tuhan. Karena Tuhan ngomong kalau nggak dibalikin tak habisin kamu. Jangan berani sentuh miliknya orang nabiku, kekasihku Abraham. Ya. Jadi akhirnya Abimelekh ini membalikan Sarah kepada Abraham tanpa diapa-apain. Karena Tuhan menegur Abimelekh. Dan Abimelekh ngomong, untung ditegur Tuhan loh sebelum tak apa-apain. Aduh kalau sudah tak apa-apain saya mati bisa. Ya kan? Tapi yang lucu ya saudara, kejadian ini ya berulang. Kita baca di Kejadian 26 ayat yang ke-7 sampai 10. Siapa yang ngulang saudara? Anaknya Abraham. Persis plek kejadiannya saudara. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ini bukan ianya bukan Abraham ya. Ishak saudara, anaknya Abraham. Berkatalah Ishak, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Ayat ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana pada suatu kali menjenguk. Siapa lagi yang jenguk? Abimelekh ya, ketemu lagi sama Abimelekh. Raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Next. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Saya nggak tahu Abimelekh ini ngerti nggak Ishak anaknya Abraham. Ya, kalau ngerti ya saudara, ini bisa ngurut dada itu si Abimelekh. Ya ampun, pada bayi-bari bapake, persis pada bayi-bari bapake. Ya enggak, kejadiannya ketemunya sama Abimelekh lagi. Dan di tempat yang sama, kejadian berulang. Abimelekh tuh bisa ngomong, aduh ini bahaya ini bro mainnya bro. Kamu ngaku-ngaku dia saudara kamu. Nanti kalau keambil istri sama orang mati semua kita. Lalu Abimelekh langsung ngasih pengumuman di ayat selanjutnya kepada tentaranya dan rakyatnya. Ini ternyata istrinya loh ya, awas loh ya jangan diambil. Nah itu Abimelekh itu takut akan Tuhan sungguhan itu. Takut dia sama Allah Israel.
Ya, walaupun dia bukan raja yang mungkin negaranya itu negara jahat, paling enggak rajanya takut akan Tuhan loh saudara. Tidak berani menyentuh orang yang diurapi. Ya. Tapi yang saya heran, kok bisa ya Tuhan, bapaknya mengkonon, anaknya mengkonon. Ya, persis plek, sama-sama kecing, sama-sama penakut, sama-sama enggak gentleman, enggak berani ngomong. Ini istriku enggak berani saudara. Takut gara-gara terlalu cantik katanya. Nah tapi saudara, bagaimanapun itu sifat, itu kelemahan. Ya. Tapi kita itu semua punya itu di dalam diri kita. Karena apa? Darah saudara. Ya, darah orang tua kita, darah nenek moyang kita nggak tahu dulu mereka sifatnya kayak apa, mereka itu berbuat salah seperti apa, apakah ada keturunan, kutuk keturunan dari 1, 2, 3, 4 pas kita yang keempat masih dapat kutuknya, kita nggak pernah tahu. Tapi hari-hari ini Tuhan katakan bersihkan wadahmu. Artinya apa? Kita selidiki hidup kita, ya. Selidiki. Ya, kalau orang mau diobatin, itu dia harus tahu sakitnya apa dulu. Ya, kalau datang ke dokter pasti ada keluhannya. Ya, dokter saya mau sembuh. Oh ya, keluhannya apa bu? Oh saya perutnya nggak enak. Oh saya, jadi kita harus mendeskripsikan kelemahan kita apa. Nah demikian juga kalau engkau mau sembuh, engkau harus mengaku. Dan hari-hari ini mengakulah di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan selidiki, aku ini kayaknya pelit Tuhan. Dan kalau tak lihat-lihat, kayaknya pelitku itu datangnya dari omku atau datangnya dari papahku ya, atau mamahku. Siapa yang pelit di keluarga kita? Tuhan hancurkan sifat pelitku. Karena saat lawatan itu terjadi, aku tahu engkau mau jadikan aku saluran yang bersih. Ya. Kalau kita pemarah, kita harus selidikin Tuhan ini sifat pemarahku ini pasti ini turunan. Engkau bersihkan pemarahku. Atau males, bersihkan malesku. Atau apapun ya sifat-sifat yang hanya kita yang tahu. Dan kita nggak usah koar-koar ke orang. Kita cukup berhadapan sama Tuhan dan hadapkan ke Tuhan. Tuhan ini sifat jelekku nih. Yang harus aku patahkan supaya aku bersih. Ya, saudara yang turun itu kadang nggak cuma sifat jelek. Ya, tapi bisa juga apa? Nasib atau kejadian. Ada banyak kejadian saat orang tuanya mungkin hidupnya nggak bahagia, rumah tangganya suka bertengkar atau gimana. Terus anaknya saat melihat orang tuanya bertengkar atau cara ayahnya mungkin memperlakukan ibunya kasar. Mungkin anak ini merekam, tapi dia tuh udah ngomong di dalam hatinya. Aku nanti kalau punya rumah tangga, aku nggak mau kayak mereka, ribut terus. Aku pengen rumah tangga yang bahagia. Tapi pada akhirnya kejadiannya, kok bisa berulang? Dia ngelihat papahnya kasar sama mamanya, dia kasar sama istrinya. Dan dia berkata, aku padahal nggak mau loh. Aku nggak mau ini main tangan, aku nggak mau ini loh kasar. Tapi nggak bisa, kok kejadian berulang. Itu kutuk. Itu kutuk turunan. Dan harus dibereskan. Ya. Pak Yusak berkata, kamu kalau tahu kamu ada sifat yang nggak baik, ada kutuk keturunan yang nggak baik, bersihkan setiap hari. Ya, Pak, saya pernah ditanyain orang, loh kalau kutuk turunan dibersihkan tiap hari. Tapi kalau Pak Dautoni kan pernah ngomong, kalau apa itu misalnya orang kebatinan, ya kebatinan itu, Pak saya kok udah lepas dari kebatinan tapi kok kayak rasa-rasa masih diikutin apa. Pak Tony ngomong kalau kebatinan itu sudah sekali diputusin dalam nama Yesus, kamu udah terima Yesus, ilmunya pasti sudah hilang, pasti itu sudah bersih. Nah bedanya apa? Gini saudara, kalau sifat dan kutuk keturunan itu run in your blood atau mengalir di darah kita. Jadi selama kita darahnya masih mengalir ini, kita harus rajin-rajin mutusin. Ya. Tapi kalau yang namanya kayak kebatinan, itu rohnya mampir dari luar masuk ke dalam hidup kita. Ya, ini saya terangkan supaya ngerti. Kenapa kalau Pak Tony kok ngomongnya sekali selesai? Karena gini, rohnya berdiam dalam kita. Tapi kita ngakuin, sekarang rumahmu bukan di aku lagi. Aku adalah bait Allah, roh Allah sudah tinggal di dalam aku. Jadi roh ini diputuskan, akhirnya dia pindah dari hidup kita keluar.
Ya, jadi kalau dia sudah dilepaskan dari kita, dia selama Yesus ada di dalam kita, dia nggak akan berani masuk. Ngerti? Tapi itu berlaku untuk kalau ada roh dari luar diundang ke dalam. Tapi kalau yang sudah di dalam, yang ngalir dalam diri kita ini, kutuk turunan, sifat turunan yang jelek, bla bla bla, itu tetap ngalir di darah mau nggak mau. Makanya waktu itu Pak Yusak pernah ngomong, setiap hari kalau kamu punya kelemahan keturunan, katakan di hadapan Tuhan, putus. Harus sering diputus. Karena apa? Seringkali itu nongol. Ya, harus dibabat. Seringkali nongol, dibabat terus. Ya, jadi saudara, hari ini PR-nya buat kita masing-masing sebelum tanggal Juli kita mau mulai puasa. Kita berkata, Tuhan selidiki aku, lihat hidupku. Apa yang perlu aku perbaikin, apa yang sifat jelek, sifat keturunan atau kejadian buruk yang berulang dalam hidupku. Aku mau patahkan hari ini supaya tidak ada kejadian berulang lagi. Selesai sampai di sini, ya. Terus juga misalnya saudara, ada orang yang ngomong ke saya, cara papa saya marahin saya nggak senang. Cara orang tua saya ngatain saya nggak senang. Karena mereka itu misalnya kasar gitu ya. Jadi nanti kalau saya punya anak, saya nggak mau gituin anak saya. Tapi kejadiannya kita melakukan persis seperti yang orang tua kita lakukan. Ya. Banyak teman-teman saya yang mengakui itu juga. Saya itu cara marahin anak sayanya persis kayak saya dulu dimarahin papa mama. Padahal saya udah ngomong nggak mau kayak gitu. Karena waktu itu hati saya sakit digituin. Tapi tanpa saya sadar, saya nggak bisa ngontrol. Saya pun menyakiti hati anak saya persis seperti waktu itu saya disakiti oleh orang tua. Kenapa saudara? Sekali lagi, itu mengalir dalam darah. Jadi kita harus patahkan, kita harus katakan selesai cara marah yang salah, cara bergaul yang salah, atau cara berdagang yang salah. Kalau orang tua kita mungkin di umur tertentu dia gagal usahanya, bangkrut. Ternyata kakak adiknya juga bangkrut di umur tertentu. Itu kutuk. Hati-hati. Kita harus berkata, Tuhan tidak ada kutuk lagi dalam keluargaku. Usahaku akan berhasil. Aku tidak akan gagal di tengah jalan. Aku tidak akan terpotong destininya. Aku akan sampai puncak, sampai tof sesuai rencanamu. Ya, jadi apapun saudara hari-hari ini dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi keluarga, hubungan dan lain-lain itu harus diselidikin. Kutuk apa yang kayaknya ngalir dari hidup kita, kita bereskan. Ibu Nani ini pernah ngomong ke saya, mamahnya Ibu Nani itu meninggal karena diabetes. Ya. Dan kakaknya Mamah Nani yang tertua itu juga meninggal karena diabetes. Waktu kakaknya Mamah Nani yang tertua itu meninggal, saya ingat sekali Mamah Nani ngomong waktu itu saya masih kecil. Dia berkata, aduh Mak Yok meninggalnya diabetes. Makna itu adalah kakak tertua dari ibu saya. Meninggalnya diabetes, berarti ini penyakit turunan. Yuk kita hari ini dalam nama Yesus dibereskan. Tidak ada lagi penyakit turunan, tidak ada lagi anaknya mami yang meninggal gara-gara diabetes mulai hari ini dalam nama Yesus. Tapi itu terjadi saudara, ya. Sejak yang anak pertama meninggal, setelahnya tidak ada yang meninggal karena diabetes. Ya. Karena diabetes itu biasanya ngalir di anak yang perempuan. Tapi saya ngelihat Mak Yo umurnya panjang dan sangat sehat. Walaupun tiap hari minum es jeruk pakai gula ya saudara ya. Tapi dia sehat, gak ada diabetesnya. Kemarin tes kesehatan keluhannya cuma 1 lembar saudara. Umur 88. Yang lain berlembar-lembar itu keluhannya ya. Yang udah tes QRMA kemarin ya, waduh ada yang 4 lembar, 5 lembar, 7 lembar ya. Mak Yo berapa lembar? Kesimpulannya keluhan hanya 1 lembar saudara ya. Hebat, ini nomor juara 1, ranking 1 ya Wak Yo dalam kesehatan ya. Jadi penyakit turunan pun bisa dipatahkan. Kalau engkau tahu keluargamu ada benih kanker, aduh tante saya kanker, ini kanker, itu kanker. Katakan dalam nama Yesus kanker selesai, tidak akan masuk dalam hidup saya. Saya adalah ciptaan baru, sudah dipatahkan semua yang jelek-jelek dari keturunan ya. Oke saudara siap? Hari-hari ini mari selidiki ya, apa yang harus dibereskan dari hidup kita.
dari berbagai aspek. Ya. Apakah memang betul bisa berubah, saudara? Saya kasih contoh lagi ya, supaya jangan sekedar ngomong bisa, tapi buktinya ada di Alkitab. Kita baca 2 Raja-Raja 7 ayat 8 sampai 9. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak pakaian, kemudian pergilah mereka dan menyembunyikannya. Lalu mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain, mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian mereka pergi menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Saudara, ini ceritanya itu adalah tentang orang-orang kusta yang hidupnya lagi kepepet karena Israel lagi dikepung sama orang-orang Aram. Ya, kejadian background ceritanya, Israel waktu itu lagi dikepung sama tentara Aram, mau diserang, tapi tentara Aram ini punya strategi, mau tak bikin lapar dulu bangsa ini. Karena bangsa Israel itu terkenal tidak terkalahkan, ya kan? Jadi caranya dikepung, mereka nggak bisa keluar cari makan, mereka di dalam kota kelaparan, ya. Lalu bangsa Aram ini terus di luar, nunggu. Sampai waktunya bangsa ini lemah, kita serang pasti habis. Ya. Jadi orang kusta ini, mereka itu hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Ya, karena apa? Masuk ke kota kelaparan, ya, ke sini musuh. Tapi akhirnya mereka itu cari inisiatif. Ini kayaknya kalau kita terus begini mati juga. Mendingan kan di kota udah gak ada makanan. Ya kan, apalagi kita orang kusta nih, yang normal aja nggak bisa makan, apalagi kita kan cuma dikasih remah-remah istilahnya ya kan, karena orang zaman dulu orang kusta tuh terbuang. Yuk kita coba ke musuh, barangkali mereka kasihan sama kita dikasih makan. Kalau dibunuh ya udah mati gitu ya. Jadi akhirnya orang kusta ini datang ke perkemahan Aram. Ternyata Tuhan sudah buat keajaiban, perkemahannya kosong, orang Aramnya sudah lari. Barang-barangnya ketinggalan. Lalu apa yang dilakukan oleh orang kusta ini? Yang pertama dilakukan, saudara, ngangkutin barang-barangnya disembunyikan. Nah, menurut ahli sejarah ada yang ngomong, siapakah orang kusta ini? Gehazi dan anak-anaknya. Ya, menurut ahli sejarah, memang di Alkitab tidak dikatakan. Saya pikir kenapa ya di Alkitab nggak diomongin siapa orang kusta ini. Karena orang kusta yang punya penyakit kusta karena kutuk, dia itu sudah dianggap tidak berlayak untuk namanya disebut. Alias dia menjadi orang yang terbuang. Makanya dia di sini mungkin namanya tidak disebut bahwa dia adalah Gehazi. Tapi kalau menurut ahli sejarah, itu adalah Gehazi dan anak-anaknya. Yang waktu itu kenapa dia bisa sampai dikutuk karena kusta? Karena mengambil barang punya Naaman pakai atas nama Elisa, ya. Jadi dia itu, Naaman kan disembuhkan. Naaman bawa upeti buat Elisa. Elisa berkata nggak mau bawa pulang lagi upetinya. Yang penting percaya Tuhan, memuliakan Tuhan. Oke. Naaman di tengah jalan, Gehazi ngomong, lah kok eman-eman? Karena Gehazi ternyata punya sifat, saudara, apa? Mata duitan. Ya, begitu ngeliat barang bagus dibawa pulang, lah kok eman-eman. Kalau Elisa nggak mau ya saya mau. Jadi dia akhirnya nyusulin Naaman. Naaman katanya Elisa sekarang perlu ada nabi-nabi datang, perlu jubah, perlu ini, perlu itu. Jadi Naamannya nggak punya negatif thinking. Oh iya sok bawa. Gehazi akhirnya sejak saat itu kusta, gara-gara harta. Tapi setelah dia kusta ya saudara, ngelihat harta bertobat enggak tadinya? Ini udah kusta loh, ngelihat barang-barang tentara Aram, sifat lamanya tetap muncul, bayangin. Apa yang dikatakan? Dikumpulin barang-barangnya, disembunyikan gitu.
Dikumpulin lagi 2 kali. Ngumpulin barang-barang sampai 2 kali. Dikumpulin di semen. Berarti sifat dasar itu susah hilang. Tapi bisa enggak? Ayat yang ke-9. Ada suatu pembalikan keadaan. Ada yang berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Ada yang sadar, ini enggak benar. Hari ini adalah hari kabar baik, kok malah kita egois. Kita cuma mikirin diri kita sendiri. Gimana kabarnya saudara kita yang di sana yang kelaparan? Hari itu kutuk terputus. Kutuk turunan habit yang jelek terputus. Saya enggak tahu ya saudara, tidak ditulis di dalam Alkitab akhirnya mereka sembuh atau enggak. Tapi yang jelas hari itu mereka membalikkan keadaan suatu bangsa. Mereka yang terbuang hari itu mereka menjadi pahlawan-pahlawan. Ya. Gehazi dan anak-anaknya adalah orang yang terbuang, bahkan namanya sudah tidak disebutkan lagi. Mereka hanya disebut orang-orang kusta. Tapi hari itu orang-orang kusta ini yang sudah tidak dianggap masyarakat, mereka masuk ke istana raja, memberitahukan kabar baik dan mereka menjadi orang-orang pahlawan-pahlawan yang membalikkan nasib bangsa. Sehingga hari itu bangsa Israel mendapatkan keluputan. Ya saudara, jadi sifat jelek itu bisa enggak berubah? Bisa. Gehazi bisa. Kita pasti juga bisa. Amin. Dan hari ini mari kita sebelum kita bulan Juli nanti masuk dalam puasa berantai, kita mau menantikan lawatan terbesar itu terjadi, kita menjadi orang-orang yang membersihkan wadah-wadah kita. Supaya wadah kita bersih, wadah kita besar, kapasitas kita cukup untuk menampung yang ilahi yang dari Tuhan. Amin. Saudara, tentang wadah yang bersih itu kita setiap hari ya, kita tahu kita makan pakai piring kan. Piring kotor, kita cuci, ya, kita taruh di rak. Ini udah bersih semua nih, ya. Kita pakai lagi, kotor lagi, kan kita nggak akan buang kan. Alah, kok piring ini kok terus-terusan kotor, udah dibuang aja. Ya kita harus tahu, piring kotor harus dicuci, ya. Nah kalau sudah dicuci, kita taruh di rak, kita pakai lagi, kotor lagi, cuci lagi. Ya. Rajin-rajinlah untuk membersihkan wadah kita. Ya. Harus rajin, jangan kalau udah kotor, kotor buang. Ya, nanti uangnya habis buat beli piring. Ya. Kita ini Tuhan sangat merindukan. Ini wadah kayak piring-piring itu yang ditumpuk tuh sebelah kanan saya. Bersih semuanya. Tidak bisa instan bersih. Harus dicuci benar-benar. Dikeringkan. Kita pakai lagi. Kotor lagi. Hidup kita itu dapat dikatakan setiap hari itu kena polusi. Ya. Kenapa kita mesti mandi sih? Gak usah mandi. Nanti juga kotor lagi, ya jangan begitu. Betul nggak? Kenapa kita harus mandi? Kenapa sih kok setiap hari, terutama ibu-ibu ya, mesti cuci muka pakai sabun kan? Kenapa? Kan rasanya kita kalau ini kok nggak polusi. Kenapa kita cuci pakai sabun? Karena kita tahu kita setiap hari polusi. Hidup kita itu setiap hari kena polusi. Polusi apa? Pikiran, jiwa kita, perkataan kita, ya. Kepengaruh dengan apa yang kita lihat dan kita dengar, itu polusi. Jadi caranya bagaimana? Setiap hari perlu dibersihkan, ya. Perlu diputuskan supaya kita benar-benar menjadi wadah yang bersih, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua yang Engkau sediakan buat kami di tempat ini ya Tuhan. Kalau Engkau menyatakan perkara-perkara yang ajaib di taman, kami tahu karena Engkau punya rencana atas kota ini. Buat kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang sedang berjalan dan ada di dalam wadah yang luar biasa ini.
Mohon anugerah-Mu supaya kami yang menikmati pertama kali. Seorang petani, dia pertama kali yang menikmati hasil daripada yang ditanam. Kami semua ada di Sion Tuhan. Buat kami boleh merasakan, menikmati apa yang Engkau sediakan buat kami di kota ini. Oleh karena itu ya Tuhan, buat kami jangan memandang enteng untuk segala sesuatu pembuktian-pembuktian yang Engkau lakukan di taman. Biar kami ambil bagian dan menikmatinya. Bukan sekedar kami ingin untuk mendapatkan dan kami makan Tuhan. Itu cuma sekali. Tapi kami mau benar-benar memiliki pemberi berkat itu. Supaya kami dapat menikmati berkat itu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa untuk sebentar sore, Kau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk menerima sebagian daripada firman-Mu. Engkau urapi akan hamba-Mu Bapak Petrus Hadi, dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau kirimkan jemaat-Mu memenuhi tempat ini untuk meresponi apa yang Kau sediakan di tempat ini hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau yang akan mengendalikan keadaan bangsa kami. Engkau yang terus membuat Tuhan hikmat marifat kepada para pejabat-pejabat yang baru maupun yang saat ini sudah berfungsi sebagai seorang pejabat. Engkau memberkati Tuhan. Engkau beri hikmat. Engkau buat pejabat-pejabat ini punya hati cinta Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah benar-benar Tuhan, pejabat-pejabat yang akan dipilih nanti adalah orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini Engkau selidiki akan hidup kami. Semua kelemahan-kelemahan kami. Semua keturunan-keturunan, sifat-sifat keturunan dari orang tua kami, nenek moyang kami, garis sampai garis keempat. Kami minta anugerah-Mu, ingatkan kami hari-hari ini. Supaya kami dapat diputuskan dan kami mengalami kelepasan dan pembebasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi orang yang diberkati. Biarlah kami menjadi orang-orang anak-anak-Mu yang terbebaskan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu menjadi orang yang dapat menikmati susu dan madu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta kekuatan baru. Kami minta Tuhan kesehatan yang daripada-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau mempersembahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak urapan belenggu cinta ini Tuhan menguasai akan seluruh kehidupan kami. Menguasai mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Tolong Tuhan, seluruh kehidupan kami dibelenggu dengan cinta-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau yang akan mematahkannya.
Berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Berkati kaki kami hari ini. Ikat dengan belenggu cinta-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Perjalanan kami menjadi berhasil. Kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami. Dan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Kami kuat Tuhan. Kami dapat menyelesaikan dan kami menerima berkat-Mu hari ini dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.